tahun baru tentunya banyak yang mengatakan tantangan baru juga di tahun 2025. Di sektor industri wealth management, apa yang tentunya tantangan yang tentu Anda lihat dan bisa dimitigasi lebih awal karena memang ini masih awal bulan di awal tahun 2025? Betul. Jadi tantangan di tahun 2025, Pak Bram, itu kurang lebih seputar ketidakpastian di level global. Di mana kita tahu dengan hasil pemilu di Amerika Serikat sudah tuntas, kita sedang menunggu hasil dari pemilihan kabinet, tim dari calon presiden Donald Trump yang akan segera diinaugurasi. Jadi rencana dari pemerintah Amerika Serikat berikutnya untuk menerapkan tarif itu yang kemudian menyebabkan isu-isu mengenai perang dagang itu kembali menyemarak. Jadi nomor satu adalah ketidakpastian dari sisi global terkait dengan perang dagang, dan nomor dua adalah tentunya eskalasi tensi dari geopolitik yang ada terutama di Timur Tengah. Jadi dua faktor ini yang menurut saya masih menjadi dua hal yang menjadi top of mind-nya para investor, yang kemudian berpikir bagaimana saya harus menyesuaikan portofolio investasi saya. Kira-kira gitu. Oke, baik. Bicara terkait ketidakpastian global tentunya sudah kita rasakan juga di sepanjang tahun 2024 kemarin. Tapi secara spesifik apa yang tentunya menjadi pembeda dari tantangan di tahun sebelumnya, khususnya di industri ini, Pak Tandi? Ya. Jadi kalau yang membedakan antara tahun 2025 dan 2024 tentunya, kalau saya melihat tahun 2024 banyak faktor non-ekonomi yang diperhatikan oleh pasar, Pak. Terutama misalnya faktor pemilu. Jadi di 2024 banyak faktor pemilu, tapi di 2025 ini saya bisa bilang pemilu yang besar bisa dibilang sedikit. Contohnya kalau yang saya ingat itu dari pemilu Jerman itu akan ada, kemudian negara lainnya itu mungkin pemilu dari Filipina, pemilu dari Polandia, Belarusia. Jadi tidak banyak negara-negara besar yang kemudian melakukan pemilu di tahun ini. Jadi paling tidak di tahun ini kita bisa fokus ke apa yang di depan mata, yaitu tantangan-tantangan yang bersifat ekonomis. Seperti laju pertumbuhan ekonomi dunia yang mungkin akan tertahan lebih lambat dikarenakan adanya perang dagang. Dan kita bisa fokus juga kepada eskalasi tensi yang ada di Timur Tengah. Dan kalau memang benar di era kepemimpinan Bapak Donald Trump, yang kedua nanti, kalau memang dia bisa menyelesaikan perang itu, karena waktu zaman kepemimpinan Donald Trump dulu tidak ada perang, kita bisa melihat harusnya ada harapan ke depannya dengan tensi geopolitik yang lebih rendah. Jadi hanya fokus kepada faktor-faktor ekonomi. Jadi pembedanya itu, Pak Bram. Oke, baik, kita refleksikan kondisi yang terjadi, sentimen negatif yang terjadi terhadap sikap dari bagaimana nasabah yang bisa kita katakan prioritas. Apakah dengan sentimen negatif, ketidakpastian global meningkat, dan hal-hal lain yang kiranya juga timbul dari global, ini juga merubah sikap mereka menjadi lebih konservatif, Pak Tandi? Kalau dibilang lebih konservatif, tidak, Pak Bram. Saya bisa bilang, karena dari hasil penjualan kami di tahun lalu atau alokasi investasi yang dilakukan oleh nasabah prioritas kami itu banyak yang dilakukan kepada reksadana saham, terutama yang bersifat tujuan investasinya adalah global atau Amerika Serikat. Jadi kalau dibilang menjadi lebih konservatif, saya bilang tidak. Mereka mencari apa yang kira-kira lebih bisa optimal dengan segala faktor ketidakpastian yang sedang kita hadapi. Jadi kata kuncinya menurut saya bukan lebih konservatif, tapi mencari apa yang lebih optimal. Contohnya reksadana saham berbasis syariah yang ke luar negeri investasinya. Contohnya reksadana pendapatan tetap yang memberikan pembagian hasil investasi secara bulanan, obligasi jangka menengah hingga pendek. Jadi hal-hal seperti itu yang saya lihat menjadi tren bagi nasabah Standard Chartered untuk bisa mengoptimalisasi portofolio mereka dalam menghadapi kondisi sekarang, Pak Bram. Oke, optimalisasi apa juga yang tentunya akan dilakukan untuk nasabah prioritas di tahun 2025? Akankah memang sama-sama saja atau Anda melihat ada optimalisasi dan peluang baru yang sebetulnya bisa dimaksimalkan, Pak Tandi? Ya, jadi kalau kita melihat keadaan di tahun 2025 ini, satu hal, Pak Bram, yang mana kalau dulu-dulunya tahun 2024-2023
mayoritas pasar memperkirakan apakah ini akan ada hard landing, resesi di Amerika Serikat, atau akan ada soft landing. Sekarang kita malah melihat ada skenario baru, kemungkinan no landing. Jadi tidak hard landing, tidak soft landing, tapi no landing gitu kan. Jadi keadaan ekonomi di Amerika sepertinya dengan kebijakan proteksionisme memang akan mendukung perekonomian dari Amerika. Jadi kami melihatnya memang untuk sekarang pasar saham Amerika dengan valuasi yang relatif sebenarnya sudah tinggi, tapi dengan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, kelihatannya masih bisa menjadi tujuan investasi yang menarik. Tinggal nanti kita harus memperhatikan laju pemotongan suku bunga yang akan dilakukan oleh Federal Reserve. Karena kalau kita melihat sekarang batas atasnya itu ada di 4,5%. Kami melihat mungkin akan tersisa sampai dengan 3,75 sampai dengan 4%, batas atasnya mungkin 75 basis. Dan kalau memang demikian kasusnya, maka dari sisi negara-negara berkembang ketika memang dipotong suku bunganya akan punya ruang lebih untuk bisa memotong suku bunga mereka. Disitulah kita berharap dengan segala ketidakpastian karena faktor proteksionisme, kebijakan yang akan diterapkan, negara-negara berkembang akan bisa punya ruang untuk menumbuhkan ekonomi, dan dengan korelasinya adalah pertumbuhan di pasar keuangan di dalam negerinya. Itu yang kita lihat bisa kita harapkan di tahun 2025, Pak Bram.